I feel like a beast. You can tell by my demeanor and the way I look when I'm walking the streets. Yeah, I feel like a beast. Ask anybody I know, any beat is suka body. Yeah, I feel like a beast. Now ask that same motherfucker what happens to any niggas want the beef. Yeah, I feel like a beast. Buffalo is where I stay, but you know that your nigga always rep the creek. Oke, kembali lagi bersama saya Feby Cendika di channel Full Speed Memotoran. Sesuai judul di video, mungkin kalian tahu sekarang akhirnya saya membuat video review mengenai motor saya gitu ya, review lengkap mulai dari aksesoris sampai ke dalam mesin. Tapi video ini mungkin nggak selesai di sini aja, soalnya motor saya juga belum 100% beres, cuman karena banyak kalian yang request dan minta review, jadi kita review aja. Oke, mungkin pertama-tama dari fisik, penampilan dari sektor depan dulu. Jadi motor saya ini kan motor Bison tahun 2013, motor karbu, dan ini juga sebenarnya usia di tangan saya juga sebentar, baru setahun lebih lah gitu, karena kemarin pandemi jadi saya beli motor lalu jadi hobi baru lah gitu buat kegiatan saya semasa pandemi kemarin. Dan sekarang kita mulai review. Jadi pada awalnya motor saya ini nggak kayak gini ya, ini udah full berubah. Kalau ada fotonya nanti saya insert fotonya. Pertama kali saya beli kayak gimana. Jadi pertama awal beli itu headlampnya ini dulu langsung pakai headlamp Jet 250 yang KW. Saya ganti pakai headlamp bawaan Bison karena saya cenderung lebih suka bentuk bawaan headlamp si Bisonnya ini ya. Jadi headlampnya saya robah, terus lampunya juga ini sebenarnya lampu belakang, sen belakang bawaan cuman dikedepanin. Nah ini banyak yang nanya juga nih ini tuh adalah visor yang bawaan dari headlamp Jet 250 itu Kawasaki. Jadi saya bawa tempelin di sini dan lumayan oke juga menurut saya karena tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, pas lah nutupin lubang di sini dan juga aneh gitu, maksudnya beda daripada yang lain. Nah kayak gitu, sektor headlamp langsung ke sektor stang. Nah ini stang tentunya kalian juga udah pada tahu di video sebelumnya, stang itu saya menggunakan stang RZR, dan sekarang stangnya itu saya balik ya karena saya lagi pengen lebih sporty aja karena ada penyesuaian dari sektor suspensi juga, jadi saya balik. Lalu mas rem ini mas rem aftermarket no name ya. Nanti harganya mungkin saya jelasin di deskripsi aja sama mereknya karena saya juga ada lupa nama sama harganya, nanti keterangannya di video aja. Jadi ini mas rem no name, nggak sampai 200.000, murah, banyak yang pakai juga soalnya bagus. Di sini ininya juga, tabungnya juga udah pakai yang Brembo big gitu, yang besar, jadi secara penampilan lebih padat gitu, lebih keren. Langsung sebelah sini ini tuh ada saklar ya, saklar on off milik Sabre aftermarket, Sabre. Jadi ininya ditarik kayak moge-moge gitulah kekinian, banyak temennya saya suka jadi lebih padat. Ini juga murah. Terus ini nih banyak yang nanya juga masalah gas spontan. Jadi motor ini kan sebenarnya itu motor Bison karbu ya. Jadi karbu itu ini tuh pengaplikasiannya sebenarnya buat FI, buat yang injeksi 2 kabel. Cuman saya pakai 1 kabel aja. Jadi yang fungsi itu sebenarnya yang ini 1 kabel. Jadi yang 1 kabelnya lagi itu cuman aksesoris aja kayak gitu. Jadi fungsinya ini jadi penampilan lebih keren aja gitu kan, lebih lebih eye catching. Makanya banyak yang nanya juga heran, lah kok bisa 2 kabel, sebenarnya yang dipakainya cuma 1, itu buat penampilan aja. Ini udah bersama kabelnya itu, yang 2 kabel ini saya potong. Saya suka, kenapa sih bang nggak pakai misalnya merek-merek yang lain KTC kayak gitu. Sebenarnya harganya juga relatif sama ya, nggak lebih dari 200.000, cuman kebetulan yang lain kabelnya hitam, ini merah. Saya suka karena ada perpaduan aksesorisnya itu merah-merah gitu. Hand grip pakai dominonya juga ya, domino KW lah, domino murah.
kayak gitu. Sama kiri kanan masih sektor kokpit. Nah di sini ada tombol on off. Tombol on off kontak ini buat matiin headlamp karena biar bisa mati aja gitu, biar nggak shock ke aki gitu. Terus kupling udah diganti pakai aftermarket, mereknya KRA ya, yang murah-murah lah, gak lebih dari 100.000 tapi enak loh, ringan-ringan, mantap. Selanjutnya mungkin kalian bisa bisa dilihat dari sektor piringan cakram udah diganti ke aftermarket yang murah-murah juga, yang pastinya lebih besar dari segi penampilan, bagus. Oh iya, terus selang ininya juga, selang remnya juga ini udah pakai TDR warna merah biar matching. Velg di repaint. Ban ini saya pakai R93 ya, Corsa R93, profilnya 120/60. Sebenarnya ini cukup kegedean sih, pengennya saya turunin satu, cuman nggak apa-apa, ini udah enak banget lah. Pokoknya ban ini saya pakai di musim hujan, di musim panas, apalagi kalau kering ya. Terus di cornering jalan di kota saya itu kan kebanyakannya itu cornering ya, banyak belokannya dibanding banyak lurusannya, dan ini enak banget, grip banget, terus gak pernah ada masalah, enak kayak gitu. Belakang juga sama, nanti kita lihat spesifikasinya. Terus apalagi, cat ini belum beres ya. Cat sebenarnya ini tuh cat dasar warna abu, cuman kebetulan saya dulu pernah jatuh jadi malas ngeripen lagi. Nanti mau diberesin full finishing warnanya ke warna putih bunglon, kalau enggak silver, rencana sih kayak gitu. Cuman ya udah gak apa-apa gini aja, takutnya nanti ya ada lecet-lecet atau jatuh-jatuh lagi, amit-amit ya misalnya. Ya udah gini dulu aja. Terus knalpot, kalian juga bisa lihat knalpot ini pakai knalpot aftermarket juga. Jadi knalpot aftermarket custom no name juga, saya beli di daerah Jawa Tengah. Harganya itu sekitar 300 ribuan, brother. Jadi nggak mahal-mahal, cuman ini dalamnya udah saya bongkar, terus diganti lagi gaspolnya, ditambahin lagi karena setelah saya bore up itu ternyata suaranya gak enak, cempreng. Karena setelah saya ganti ini, dipasang lagi gaspolnya, jadi lebih terasa ngebas lah, enak gitu, pendek, murah-murah kok ini modifan saya. Terus selanjutnya kayak ini, footstep udah ganti ke merek Scarlett. Scarlett ini enaknya itu banyak settingan, jadi kalau settingan kayak standar bisa, nggak terlalu atas. Ini udah mentok paling belakang, paling atas juga, belum terlalu racing dibandingkan kalau motor-motor underbone milik teman saya juga si Gesta. Ini nggak terlalu ke belakang, jadi buat daily itu masih nyaman, nggak terlalu ke belakang. Jadi kalau pakai jeans ketat juga masih enak. Ini Scarlett. Terus master rem belakang ini masih bawaan, cuman saya udah ganti ininya nih, cakramnya. Jadi yang dulu kan trombol, saya ganti ke cakram merek Adeline, murah meriah. Ini belum diganti, masih bawaan. Langsung ke belakang lagi, ini ban ya, yang tadi satu merek. Jadi ini pakai Corsa R93 Platinum, ukurannya 150/60. Pokoknya ini aman, saya pakai ini ya setahun setengahan kan. Bannya ini juga masih cenderung awet dan masih gripnya masih enak banget, mau hujan mau kering enak lah. Nah terus sektor belakang ini kita papas custom aja ya, ala-ala. Mungkin kalian juga udah lihat video tutorial pengcustomannya dari channel saya maupun channel Trirut ya, kalau kalian lihat. Jadi ini dipapas, kita potong, terus pakai plastik flat lagi. Beli lampu aftermarket murah sekitar 35 ribuan, biar lebih racing look lagi, karena temanya ini racing look ya. Jadi ya kayak gini, maksudnya gak ada spakbor, biar keren aja sebenarnya. Kalau hujan sih bermasalah, kotor, ini juga motor masih kotor-kotor. Terus apalagi, oh ya ini itu kalau kalian lihat ya, di dalamnya itu saya suspensi kan masih standar, bawaan. Nah kemarin saya itu udah lama sebenarnya, pas awal beli motor ini langsung pakai peninggi, jadi setelan nungging lah. Dan ternyata di kalau cornering itu nggak terlalu enak, capek ke tangan, ke shoulder juga, ke
ke punaknya capek karena beban kita di depan gitu. Nah kemarin saya niatnya mau dilepas, cuman agak susah karena lepas sendiri dan ternyata saya balik. Pas dibalik ternyata si peninggi ini tuh malah jadi lebih ke belakang, jadi motornya jadi lebih ceper dibandingkan motor-motor lain. Jadi kalau kalian lihat juga ini lumayan nih, berapa senti nih, sekitar 3 jarian lah, ngambang 3 jari, jadi lebih ceper. Terus saya kan stangnya juga dibalik, jadi kalau cornering itu lebih enak lah, lebih racing gitu. Ininya gak terlalu tinggi, jadi corneringnya juga nggak kaku gitu. Karena sebenarnya sih kalau pengen cornering gitu, kalau jalannya banyak belokan, ya itu harus lebih rendah lah, kayak motor-motor sport gitu kan, 150 sport, 250 sport sebenarnya kan itu pendek, nggak jinjit gitu. Jadi saya putar ke belakang gitu teman-teman. Jadi kalau kalian yang nanya, jadi si peningginya saya putarin ke belakang, jadi lebih pendek daripada dicabut kayak gitu. Terus ini juga jok. Sebenarnya kan ini nyatu ya jok, kita custom, ini bawahannya kita custom, ganti kulit, busanya dipapas, terus saya request kayak dibelah gitu kan, jadi kayak misalnya sebenarnya ini satu pasang jok kayak gitu, jadi lebih racing lagi, lebih kayak motor-motor sport. Jadi ini juga banyak yang nanya, ini biaya sekitar 90 ribuan waktu itu udah papas. Terus ini nggak terlalu tipis sih, kalau saya suka gini biar nggak terlalu keras juga karena motornya juga udah pendek, jadi aman. Terus bentar, itu kan baru eksternalnya, saya lihat-lihat lagi takutnya ada yang lupa. Kayaknya udah. Buat segi eksternal, lampu sih pakai HID biasa ya, HID LED biasa. Terus ya udah, kita langsung ke sektor mesin aja teman-teman. Sektor mesin sebenarnya kalian juga kalau lihat di beranda YouTube saya itu udah ada videonya, dibikin beberapa episode mengenai balapan motor saya ini. Jadi motor saya ini udah nggak original, mesinnya udah di bore up 160 cc dari 150. Jadi si pistonnya itu cuman ganti ke ukuran 60 mm gitu. Nah ukuran 60 tengahannya, terus atasannya juga masih bawaan klep, masih standar, cuman porting polish kayak gitu. Karbu saya pakai CPO ukuran 28 PWK. Kenapa pakai PWK? Sebenarnya tadinya mau PE, cuman kita barter aja sama kakak saya si Trirut, dia pakai PE 28, saya jadi pakai PWK 28. Jadi ini tuh atasannya lumayan. Kalau pakai PWK itu kan keluaran gasnya lebih banyak kayak gitu. Nah terus bagian kupling, ini tuh kupling, si blok kupling di custom kita kasih bolong-bolong lagi. Terus cuman pernya itu diganti per aftermarket Kawahara kalau gak salah. Terus di custom, di setel lah, cuman itu aja. Terus si magnetnya itu dipapas jadi lebih ringan. Terus si noken asnya ini di custom juga sama mekanik. Sebenarnya buat kalau ada banyak yang nanya mengenai detail, saya juga kurang mengerti secara detail mesin saya, merek-mereknya apa yang dipakainya, apa-apalah detailnya kurang ngerti. Sebenarnya saya juga baru kan pakai motor, saya berikan ke mekanik aja gitu, saya percaya ke mekanik. Buat harian gimana, buat touring gimana, jangan terlalu spek tinggi lah, yaitu keputusannya jadi 160. Tapi 160 juga stop and go lumayan, meskipun CDI itu saya masih standar, belum ganti. Ke pengapian masih standar, bahkan si busi juga masih standar. Emang bawahan agak lemot, cuman kalau udah menengah ke atas juara sih lumayan. 160 juga masih bisa ngikutin yang 200 cc, 150 sport juga masih bisa ngikutin bro, berani tuh. Apalagi kalau dibelokan lah, ini enak banget. Kalau urusan juga kalian mungkin kalau lihat teman kalau lihat motor kakak saya yang si Bro Trirut, nah itu kan udah ganti tengahannya itu sama TDR yang 66 mili ya, 200 cc. Tapi di lurusan masih menang ini sih, tapi kalau bawahan menang itu si torsinya gede. Ini juga kompresi udah gede.
lumayan. Paling secara singkat modifikasinya kayak gitu sih, secara mesin, terus eksterior dan lain-lain. Nanti saya bakal update lagi kalau misalnya ada yang berubah lagi, cuman saya gak mau update sedikit-sedikit, jadi nanti kalau emang kelihatan ada banyak perubahan nanti saya update lagi. Mungkin segitu ya video YouTube kali ini. Di video ini tentang modifikasi motor saya, detailnya apa aja yang dirubah. Kalau kalian ada yang pengen ditanyain lagi, boleh tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga buat menambah semangat saya bikin video kayak gitu. Dan thank you semua yang udah support juga. Semoga kalian sehat selalu dan see you in the next video. Bye.